Halo teman-teman semuanya, selamat datang di saluran YouTube saya. Saya sangat senang bisa berbagi konten ini dengan kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan memberikan informasi yang berguna bagi kalian. Saya yakin banyak dari kalian yang telah menantikan video ini, dan saya berharap kalian akan menikmati setiap detiknya. Jadi, pastikan untuk tetap duduk manis, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Oh ya, sebelum masuk ke inti dari video ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, comment, dan subscribe ke saluran ini. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya dan akan membantu saya untuk menghasilkan konten berkualitas di masa mendatang. Di era modern saat ini, tantangan dalam pengembangan kualitas pendidikan umat muslim semakin kompleks. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, globalisasi, dan perubahan sosial yang terjadi membuat pendidikan umat muslim harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Selain itu, isu-isu yang berkaitan dengan pluralisme, multikulturalisme, harmonisasi antar umat beragama juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas pendidikan umat muslim. Nah, menurut kalian, bagaimana sih kualitas pendidikan umat muslim Indonesia di era modern saat ini? Banyak artikel maupun pemberitaan yang memberikan narasi dan pembahasan terkait meredupnya etos keilmuan muslim di era modern saat ini. Nah, hal ini itu didasarkan pada realita bahwa sebelumnya Islam telah menoreh masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dengan munculnya cendekiawan-cendekiawan Islam pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Nah, ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa itu telah berkontribusi atas kemajuan-kemajuan yang ada dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam disiplin ilmu agama, ilmuwan Islam berkontribusi dalam ilmu tafsir, hadis, kalam, dan fikih. Sementara kemajuan dalam ilmu umum meliputi filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Nah, di samping itu, pengembangan kualitas pendidikan umat muslim di era modern juga dipengaruhi oleh kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana-prasarana yang memadai. Indonesia masih mengalami masalah terkait dengan bidang pendidikan, di mana tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, pendidikan masyarakat Indonesia yang bekerja masih didominasi oleh lulusan SD dengan persentase sebesar 37,41%. Tentu ini bukanlah angka yang kecil. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, penting untuk melihat bagaimana sih pengembangan pendidikan di Indonesia saat ini, apalagi jika dikaitkan dengan komunitas muslim di Indonesia yang notabene merupakan mayoritas tetapi kurang tersorot secara penuh dalam upaya membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama di bidang pendidikan. Tantangan dalam pengembangan pendidikan umat muslim. Jika kita lihat dengan seksama, tantangan pendidikan Islam di era modern saat ini melibatkan beberapa aspek seperti perubahan pola pikir masyarakat, pengaruh teknologi dalam pendidikan, dan fasilitas dalam pendidikan itu sendiri. Kita bisa lihat dari perubahan pola pikir masyarakat terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat seringkali terpengaruh oleh pandangan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya minat dalam pemahaman yang mendalam terhadap pendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menghadapi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mereka dapat memahami dan menghargai kepentingan pendidikan agama. Kemudian kita beralih ke teknologi. Teknologi telah secara signifikan mengubah cara kita belajar dan menerima informasi. Namun, penggunaan teknologi di dalam kelas juga dapat mempengaruhi bagaimana pembelajaran agama dilakukan. Tantangan ini menuntut penggunaan teknologi secara bijak dalam pendidikan Islam untuk membuat materi keagamaan yang berkualitas tersedia lebih luas dengan tetap melestarikan nilai-nilai tradisional dan spiritual dalam pendidikan. Berlanjut ke fasilitas, di mana fasilitas yang diperoleh dari lembaga pendidikan merupakan isu penting dalam tantangan pendidikan Islam di zaman modern ini. Fasilitas yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif. Namun, tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar yang optimal.
Tantangan ini mendorong perluasan dan peningkatan lembaga pendidikan Islam untuk menyediakan fasilitas kepada siswa dengan lingkungan belajar yang lebih baik dan merangsang untuk mengembangkan pemahaman agama yang mendalam. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini di era modern, tentunya perlu menyiapkan strategi-strategi dalam mengembangkan kualitas pendidikan umat muslim di Indonesia. Dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan Islam, langkah awal yang diambil adalah menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya pendidikan Islam. Perlu kerjasama dari berbagai pihak secara aktif yang terlibat dalam mengedukasi siswa tentang nilai-nilai agama, ajaran Islam, dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lembaga pendidikan perlu merancang kurikulum yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan siswa, di mana nilai-nilai agama, ajaran Islam, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini harus dipertimbangkan dalam merancang materi pembelajaran. Di samping itu, pembinaan kualitas tenaga pendidik Islam juga menjadi fokus utama dalam pengembangan kualitas pendidikan Islam. Lembaga pendidikan harus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan profesional bagi para pendidik Islam. Mereka mengadakan workshop, pelatihan, dan seminar reguler yang difokuskan pada pemahaman yang mendalami tentang ajaran Islam, metode pengajaran inovatif, dan peningkatan keterampilan pedagogis. Dalam perspektif antropolog muslim terkait pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia, pengembangan kualitas pendidikan tidak hanya melewati aspek akademik semata, namun juga aspek kultural dan sosial yang relevan dengan masyarakat tempat pendidikan berada. Profesor Dr. Hedi Sri Ahim Saputra menyoroti bahwa masih ada banyak regulasi yang menghambat kinerja para peneliti. Ia menanyakan mengapa tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dari kalangan Islam belum mencapai prestasi yang membanggakan di era modern ini. Salah satu alasan disebutkan adalah kurangnya sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan yang memadai. Beliau menekankan perlunya perubahan besar dalam memberikan dukungan kepada ilmuwan dan peneliti dari kalangan Islam. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah pengembangan perpustakaan dan laboratorium, mengurangi beban administrasi agar lebih banyak waktu yang tersedia untuk studi, kajian, dan penelitian. Beliau juga menekankan bahwa budaya berilmu pengetahuan bukan hanya sebatas kuliah, skripsi, maupun disertasi. Budaya penelitian dan membaca harus menjadi senjata utama dalam membangun budaya ilmu pengetahuan. Kerjasama antar peneliti lintas bidang dan penguasaan bahasa asing serta proyek penerjemahan buku asing juga dianggap penting untuk mengembangkan dunia keilmuan. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, memberikan dukungan yang memadai, dan membangun budaya keilmuan yang kuat, diharapkan ilmuwan muslim Indonesia dapat meningkatkan daya saing mereka dan memberikan kontribusi yang berharga dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era modern ini. Nah, dari pembahasan ini, kita bisa tahu bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kualitas umat muslim di Indonesia pada era modern. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya mengembangkan pendidikan umat muslim. Salah satu tantangan utama adalah adanya perubahan pola pikir masyarakat, keberadaan teknologi, dan fasilitas yang disediakan. Sejatinya, pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam mendukung tantangan global. Dalam menghadapi globalisasi, pendidikan Islam harus mampu memberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama Islam yang relevan dengan konteks dunia modern. Maka dari itu, untuk mengembangkan kualitas pendidikan Islam, diperlukan strategi yang efektif. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam. Profesor Hedi Sri Ahim Saputra juga menegaskan bahwa redupnya ilmuwan Islam di Indonesia dikarenakan kurangnya fasilitas literasi yang memadai, kemampuan belajar dalam berbahasa asing, dan lain-lain, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dalam bidang pendidikan di Indonesia. Kontribusi antropolog muslim di masa depan akan menjadi faktor yang penting dalam mengembangkan kualitas pendidikan kita. Antropolog muslim dapat membantu dalam memahami konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang masyarakat muslim Indonesia, antropolog muslim dapat berperan dan merumuskan kebijakan pendidikan yang relevan dan juga efektif. Nah, itulah akhir dari video kontribusi antropolog muslim dalam pengembangan kualitas pendidikan umat muslim di Indonesia di era modern.
Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap kalian menikmati konten yang telah saya sajikan dan mendapatkan manfaat darinya. Jangan lupa untuk memberikan feedback kalian di kolom komentar di bawah ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kalian ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai topik yang telah dibahas dalam video ini, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui media sosial atau melalui komentar saluran ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian kalian. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat dalam mengeksplorasi pengetahuan baru.